Oke, halo, selamat sore. Oke, selamat sore semua sahabat Teras Mitra. Semoga kabar baik. Selamat enjoy sore hari ini. Kita akan mulai sebentar lagi. Tapi sebelum itu teman-teman semua sahabat teman Teras Mitra, sore hari ini kita berjumpa lagi di acara TM Share volume ke-416 bersama saya Celia dan akan menemani teman-teman semua di acara TM Share IG Live volume 416 dengan tema membangun ketahanan gizi anak, kolaborasi antara mahasiswa UGM dan Sekolah Kampung Jamblang Gentong. Nah, sebelum kita undang sahabat kita dari PKM UGM, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada sahabat Teras Mitra sore hari ini untuk kalau ada pertanyaan atau tanggapan, teman-teman bisa langsung masuk pada kolom komentar. Oke, kita akan undang narasumber kita sore hari ini. Sebelum narasumber kita masuk, teman-teman, apakah suara saya kalau sudah minta bantuannya untuk memberikan reaksi atau kolom komentar. Oke. Halo, ini kakak narasumber kita sudah hadir. Halo, Kak Hafiz. Kak atau Mas nih? Mas, nggak apa-apa. Panggilan Mas aja. Oke, Mas Hafiz. Selamat sore. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya, Mas. Oke. Ini nih menarik sekali ya, Mas. Dari judul tema kita sore hari ini itu memberikan inspirasi buat kaum muda ya, teman-teman, khususnya untuk mahasiswa dari UGM melakukan kegiatan positif ya untuk keberlanjutan kegiatan teman-teman di sana. Oke nih Mas, sebelum kita mulai diskusi kita sore hari ini, silakan Mas Hafiz memperkenalkan diri dulu kali ke sahabat Teras Mitra semuanya. Baik. Silakan. Aku udah kedengeran belum ya? Jelas nggak ya? Iya, udah jelas kok Mas. Perkenalkan, nama aku Hafizuddin Galib. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Hafiz. Aku mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 2022. Teman-teman atau sahabat Teras Mitra bisa panggil aku Hafiz gitu. Nah, di sini aku sebagai ketua tim PKMPM Sekolah Kampung yang bermitra dengan Jamblang Gentong. Mungkin itu aja, Kak. Oke, berarti sekarang semester 7 ya, Kak? Semester ini baru 5. Oh, semester 5 ya, oke. Mas, di sekolah kampung ini biasanya ada program apa aja, Mas, di sekolah kampung Jamblang Gentong ini? Baik, Sekolah Kampung Jamblang Gentong itu kan mulanya udah ada di tahun 2019. Nah, namun akibat pandemi Covid itu jadi vakum dan tidak ada program lagi. Nah, kami di sini hadir membawa kurikulum baru, tepatnya kurikulum edukasi gizi. Nah, di sana kami bisa menyebarkan atau mengajak masyarakat luas untuk meningkatkan betapa pentingnya sih memenuhi kebutuhan gizi melalui kami ada kayak sosialisasi kampung sendiri itu yang diikuti oleh di sana dan juga orang tuanya begitu, Kak. Oh,
Berarti sudah lumayan lama ya Kak, 2019 ya? Ya, itu di Jamblang Gentongnya, di Mm-mm. mana mitranya itu udah ada. Kita merekonstruksikan programnya aja Kak. Jadi supaya gimana sih Oh, masyarakat dari pemudanya dan dari masyarakat bisa ada kegiatan-kegiatan lagi di Jamblang Gentong gitu Kak. mm. Oh, berarti ini kegiatan mahasiswanya sendiri itu baru masuk ya? Baru Ya, baru tahun. Oh, tahun ini ya baru tahun. oke. Wah, keren ya Kak. Ya, kegiatannya apa? Sangat ya teman-teman mahasiswa khususnya sangat-sangat ini ya apa punya ide cemerlang bisa masuk di sekolah kampung ini. Oke, mau tanya nih Mas, kenapa memilih sekolah kampung di Jamblang Gentong ini? Untuk implementasi program dari teman-teman mahasiswa, kenapa pilih lokasinya di Jamblang Gentong, Mas? Ya, awal itu kami konsen sama masalah gizi ya Kak. Jadi kita Mm, rasa atau stunting di Indonesia itu kan masih jadi permasalahan yang besar gitu kan, masih belum mm, terselesaikan. mm, Nah, mm, Puskesmas Imogiri 2 atau yang menaungi 4 desa, salah satunya di Karangtengah. Nah, itu tuh kasusnya sendiri masih cukup tinggi, Kak. Nah, di sana kebetulan ada teman dari dosen kami, yaitu Mas Sony, selaku ketua dari komunitas Jamblang Gentong, mm, itu menceritakan keluhannya, bagaimana sih kok uh, ada nggak solusi gimana caranya agar komunitas kami itu bisa jadi aktif lagi, komunitas kami bisa punya kegiatan lagi. Nah, kami tuh punya sebenarnya lahan kosong, mm, bisa nggak kalau dibikin pertanian? Soalnya kalau dibikin pertanian tanahnya itu kontur tanahnya nggak cocok gitu kak. Jadi mm, di sana kita survei lah, kita main ke sana, kita silaturahmi ke sana. Setelah silaturahmi, kita identifikasi masalahnya di sana apa, kira-kira solusinya apa. Nah, itu kita diskusikan sama dosen pendamping dan akhirnya rilislah program sekolah kampung untuk inisiatif Pemuda Jamblang Gentong untuk memenuhi kebutuhan gizi anak gitu. mm. Oh, keren ya. Oke, teman-teman semua selamat bergabung ya buat teman-teman yang baru bergabung di acara live kita sore hari ini. Kita sudah mulai tapi baru beberapa menit yang lalu. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau tanggapan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar sambil nanti Mas Hafiznya bercerita atau kita diskusi belajar sama-sama. Nanti kita akan baca. Oke, Mas, kita lanjut dulu nih cerita tentang gerakan teman-teman mahasiswa di sana. Uh, Kenapa peternakan ayam petelur, Mas, yang di dibuat begitu di sekolah kampung ini? Pertama, sebelumnya itu di komunitas Jamblang Gentong, tepatnya Mas Sony sendiri itu pernah membuat peternakan domba di sana. Nah, Mm-mm. namun mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Makanya kita peternakan ayam petelur. Nah, kebetulan juga dosen pendamping kami itu beliau expert di bidang unggas. Jadi peternakan ini juga tidak hanya sekedar peternakan ayam petelur seperti biasanya, namun kita Mm-mm. memiliki kandang free range namanya Kak, Mm-mm. agar peternakannya itu kan telur yang lebih bagus kualitasnya gitu. Oh, sistem apa namanya tadi? Hey, Free range? free range, Oh, bebas free range. kalau Oke. ya. Ya, itu sistemnya bagaimana tadi Mas bisa diceritakan lebih lebih apa lebih detail sedikit supaya kita juga paham sahabat Teras Mitra yang ini mau belajar. Halo, udah aman Kak? Udah aman aman? Dengar suara saya dengan jelas? Tuh.
putus. Eh, Putus-putus ya. Halo Mas. udah Oke, belum? Mungkin kayaknya sinyalnya agak ini ya Mas ya, bermasalah ya. ya Kak, maaf teman-teman semua. Ini Iya, iya, lanjut aja ya. apa-apa. Kenapa kita pakai kandang free range gitu? Nah, Mm-mm. biasanya untuk peternakan ayam petelur yang sering kita makan tuh telurnya, itu tuh menggunakan konsep kandangnya namanya baterai Kak. Jadi kandang konvensional yang mana ayam-ayamnya itu tuh dikotakkan satu persatu. Nah, di sana kita mengusung konsep kandang free range atau bebas sangkar. Nah, di sana ayam itu tidak dikotakkan atau dikasih kandang satu persatu, tapi diumbar gitu Kak. Tujuannya apa? Tujuannya di sini kita mengedepankan five freedom animal welfare atau kesejahteraan hewan Kak. Nah, dengan Hmm, kesejahteraan kita bisa menghasilkan kualitas telur yang lebih baik. Nah, kita bisa kita sendiri nge-branding telur ini namanya telur sejahtera karena ayamnya sejahtera gitu Kak. bagus ya. Pak, ada sistem seperti itu ya. Aku paling. Halo, halo Mas Hafiz. Ya, halo Kak. Ya, Yang oke. jelek sinyalnya siapa? Saya di Di sini lancar. Di sini sinyalnya juga lancar, Mas. ya makanya itu. Kayaknya ini udah lancar nih. Oke, halo Mas. Ya, baik. Halo. Dari halo. Oke, Mas. Kita lanjut ya. Jadi tadi tuh saya menanggapi dari pernyataannya Mas Hafiz tentang kesejahteraan apa hewan tadi ya? Kesejahteraan. Iya kan? Ya, iya, Mm-mm. kesejahteraan hewan. Iya. Jadi menarik sekali. Jadi bukan hanya kesejahteraan si target pemberian telur ini, tapi juga memperhatikan kesejahteraan dari si ayam-ayam ini kan. Jadi, keren sekali sih. Oh ya Mas, ini target target pemberian ini apakah fokusnya ke anak-anak saja atau siapa saja Mas target ini? Jadi targetnya itu lebih tepat kalau untuk masalah stunting sendiri itu kan ditargetkan untuk anak setelah lahir umur 1.000 hari. Kemudian yang Hmm. kasih itu ibu-ibunya gitu Kak. Lebih tepatnya Mm-mm. lagi bisa yang sedang mengandung. Nah, selain Mm-mm. itu namun program sekolah kampung ini juga mungkin kita buka untuk anak-anak PAUD, anak-anak TK atau bahkan anak SD. Jadi bisa Mm-mm. mengisi kegiatan di komunitas Jamblang Gentong dan juga anak-anak bisa belajar tentang peternakan, lebih tepatnya ke ayam petelur gitu Kak. Ada nih, gimana sih kadang kan anak-anak nih bisa sering tanya kan sebenarnya ayam sama telur itu di luar mana. Nah, di situ nih kita kan Betul. Betul sekali, Kak. Jadi sebelum teman-teman itu apa ya sebelum masuk di program ini
sudah melakukan penelitian atau kerjasama dengan pihak-pihak tertentu berarti ya? Kak. Pihak kesehatan khususnya ya? Mm-mm. Jadi Oke, Mas. kualitas telur yang kita hasilkan itu juga sudah ini Kak, sudah terverifikasi. Kita udah uji lab, jadi Oh. untuk kandungan udah lebih bagus daripada kok telur-telur di luar. Jadi untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi itu sangat baik gitu Kak. Oke. Itu tadi menarik ya, lebih fokusnya juga ke ibu-ibu hamil. Jadi memang ini sih yang harus diperhatikan sebenarnya ya, kayak mereka pembentukan apa ya, pembentukan si bayinya itu kan memang harus dari dalam kandungan ya. Jadi asupan gizinya itu memang harus dimulai dari sejak kandungan. Bagus sekali ya, menarik sekali. Uh, Mas Hafiz, ini yang terlibat di dalam program ini tuh siapa-siapa aja, Mas? Baik, jelas yang berkontribusi dalam program ini Jablang Gentong Muda di sekitar Dusun Pucung Growong. Kemudian kami dampingi oleh tim PKM. Tim kami beranggotakan 5 mahasiswa dan 1 dosen begitu Kak. Oh, jadi ini sudah berapa ada berapa banyak orang sih anggota ininya? Baik, Anggota. pengurus utama dari kayak peternakannya itu tuh ada 2 orang yang benar-benar emang udah ditugaskan untuk mengurus peternakan, yaitu ada dan juga Mas Rafli. Nah, untuk yang lainnya itu membantu beberapa kegiatan-kegiatan Kak. Mungkin ada sekitar 10 orang atau 10 sampai 15 orang begitu Kak. Lumayan ya. Terus kalau kegiatan hariannya itu, kegiatan yang saya lihat di dokumentasi itu ya Mas, ada anak-anak kan, itu kegiatannya setiap hari apa atau berapa kali seminggu begitu? Jadi untuk kegiatan jadi program sekolah kampung itu tuh panjang ya Kak prosesnya, dari mulai membangunnya hingga nanti ke edukasinya. Nah, itu adalah program edukasinya di mana kita mengundang anak-anak beserta orang tuanya. Nah, di situ kegiatannya dilakukan ketika memang kita tidak punya kegiatan lain untuk yang lain. Jadi kita nge-create atau nge-konsep kegiatan ini siapa nih selanjutnya yang mau kita undang. Nah, kebetulan kemarin kita satu PAUD A misal. Nah, itu kita undang, acaranya ditaruh yang dikonsultasikan dengan PAUD-nya mau hari apa, bisanya hari apa gitu, Kak. Oke. Menarik sekali. Terus bagaimana nih Mas ke edukasi gizi yang dilakukan itu seperti apa? Boleh diceritakan? Mas Hafiz, Ya, sebentar Mas, hilang. Suaranya Mas Hafiz hilang. ini masuk nggak, Kak? Oh iya, ini udah. Maaf. Jadi program yang kami lakukan itu kan mengundang 2, yaitu anak-anak beserta orang tuanya. Nah, di sana gimana kita mengedukasi pentingnya memenuhi gizi. Untuk anak-anaknya kita ajarkan, karena kita mengundang anak PAUD ya, kita mulai dengan kayak mewarnai misal gambar ayam diwarnai, habis itu kita ada storytelling dengan cerita wayang. Makanya kita tetap memasukkan unsur budaya karena komunitas ini komunitas tercipta karena nostalgia akan budaya-budaya Indonesia zaman dulu. Jadi kita pakai wayang, stop gitu untuk menceritakan cerita tentang pentingnya gizi ke anak. Itu untuk anak. Kemudian untuk ibu-ibu kita lakukan workshop yang mana nanti yang menjelaskan sendiri adalah mahasiswa gizi, yaitu Yunitaris Kiana, yang mana itu tergabung dari tim PKM kami Kak. Untuk kita latih atau kita berikan buku panduan ke teman-teman komunitas agar komunitas sendiri nanti ketika program ini selesai tetap bisa melanjutkan program tanpa adanya kami gitu Kak. Betul sekali. Ada yang jadi
untuk anak-anak sama orang tuanya itu nanti berkunjung ke peternakan ayam petelur free range itu. Nah, di sana mereka bisa nambah experience atau pengalaman untuk gimana sih ngasih makan ayam. Kemudian nanti panen telur ayamnya itu gimana. Jadi Mm-mm. dari telur ayam dimasak dan kita ajarkan atau kita demonstrasikan gimana sih cara memasak telur agar kandungan gizinya itu tidak memburuk gitu, Kak. Bagus gitu. Jadi itu juga sebenarnya secara tidak sadar juga membangun apa ya, membangun chemistry antara anak dan orang tua. Jadi menarik sekali sih teman-teman di apa programnya. Em, itu kalau kegiatannya sendiri eh, ada apa pemberian kayak misalnya em, pemberian makan, minum seperti itu tidak, Mas? Ya, di sana anak diajak berkunjung ke kandang ke peternakannya. Di sana belajar penuh belajar untuk ngasih makan ayam gimana, habis itu ngasih minum ayamnya itu gimana, terus panen telurnya itu gimana, kita ajarkan di sana semuanya gitu, Kak. Hmm, oke. Terus respon dari masyarakat di sekitar daerah sekolah kampung ini seperti apa, Mas? Apakah banyak yang datang atau juga dari daerah lainnya datang bergabung, ikut seperti itu? Jadi respon dari masyarakat sekitar Dusun Pucung Growong atau komunitas Jambelan Gentong sendiri itu cukup baik dan antusias ya, Kak. Jadi bahkan kemarin ada salah satu anggota komunitas yang menyampaikan selama saya di komunitas ini acara program sekolah kampung dengan edukasi gizi ini yang paling meriah gitu. Karena anak orang tua di sana ikut saling saling tertarik, Kak. Oh, ternyata ini ya untuk memenuhi kebutuhan gizi itu bisa lewat telur. Bahkan banyak mitos-mitos tentang akan kolesterol itu tuh nggak benar. Kemudian peternakan ayam petelur itu ternyata wujudnya kayak gini. Nah, itu banyak banget yang tertarik dengan hal-hal itu. Jadi pada antusias gitu, Kak. Sinyalku. Halo, Mas. Udah jelas. Udah udah masuk. Udah masuk, Mas. Saya. Ya tadi terakhir itu masuknya di Mas cerita tentang antusias warga di sana. Terus mau tanya nih da- dari pihak pemerintah setempat itu responnya bagaimana, Mas? Apakah ada apa keterlibatan pemerintah setempat atau di desa bahkan di kabupaten seperti itu bagaimana, Mas? Ada tidak? Jadi melalui pemerintah setempat terlebih dahulu melalui ketua RT, kemudian Pak Dukuh, kemudian kelurahan itu jelas berperan karena melalui Mm. padukuhan atau ketua dusun itu kita bisa menggerakkan pemudanya untuk aktif berperan dalam menjalankan program sekolah kampung. Kemudian Mm-mm. kalau untuk tingkat kecamatan Bantul atau provinsi itu memang belum sampai sana, Kak. Hmm, terus strategi koordinasinya seperti apa, Mas, dengan pihak di sana, yang pihak pemerintah desa tadi yang Mas Hafiz sampaikan? Bagaimana koordinasi, strateginya teman-teman mahasiswa dan komunitas Jamblang Gen? Kami
selalu mengkoordinasikan sebelum ada acara atau sebelum ada kegiatan. Kami bersilaturahmi ke Pak Dukuh atau ketua dusunnya, kemudian ke Mm-mm. Pak atau ketua kelurahannya itu untuk meminta izin. Bagaimana sih Pak kalau kita adakan kegiatan ini, kita bisa minta tolong tidak untuk mengadakan atau mengajak teman-teman kampung sini, khususnya pemuda, agar merealisasikan acara itu bisa lancar gitu. Kami selalu berkomunikasi ke pihak pemerintah atau komunitas sendiri sebelum ada hari H, kita bikin gimana sih kita bisa good planning gitu. Kita bikin good planningnya gitu. Rencanakan. Oke. Oh ya Mas, sebelum kita lanjut, Mas bisa membagikan pengalaman secara pribadi tidak pas menjalani program ini, pengalaman apa yang paling berkesan menurut Mas Hafiz, dan itu bisa menjadi apa ya, kayak semangat tersendiri buat Mas Hafiznya. Saya pribadi Mm-mm. mahasiswa, Mm-mm. kami berkolaborasi atau bekerja sama dengan masyarakat, Mm-mm. dan juga kami menggunakan ayam petelur pertama kalinya, bahkan dengan konsep free range yang konsepnya itu terbilang jarang kan. Nah, di sana menjadi sebuah pengalaman saya pribadi dan tim saya juga. Nah, Mm-mm. kemudian pengalaman yang buat saya menjadi semangat itu adalah ketika program edukasi gizinya, di mana kami mengundang anak, ketika anak-anak main ke peternakan ayam petelur dan melihat kebahagiaan anak-anak senang Mm-mm. untuk ngasih minum, ngambil telur, itu tuh membuat saya dan teman-teman bisa semangat dan merasakan hasil jerih payah selama ini ternyata memang teman-teman bisa rasakan gitu, Kak. Iya. Jadi kayak ketika kita melihat orang lain itu bisa tersenyum begitu ya, itu memberikan semangat tersendiri buat. Terus adakah ide atau upaya dari teman-teman sendiri, misalnya kalau program ini sudah selesai, selain tadi itu, selain yang Mas Hafiz ceritakan, membagikan penguatan kapasitas untuk teman-teman di sekolah kampung ini, selain itu masih ada lagi tidak Mas? Kayak ada ide tidak sih sama-sama dengan teman-teman mahasiswa ke depannya seperti apa begitu? Baik, ada Kak, di Mm-mm. komunitas Jamblang Gentong sendiri kan kita dirikan peternakan yang mana uh, sebelum mendirikan itu juga kami memberikan analisis ekonomi Mm. untuk warga komunitas supaya tumbuhlah kepercayaan akan ternyata ini bisa ladang bisnis. Nah, bersama dosen pendamping ingin membesarkan peternakan di sana, ingin mengembangkan lagi lebih banyak dengan populasi. Mm. Wah, luar biasa ya. Jadi memang sebenarnya perbuatan baik ini, ya pergerakan yang baik ini memang pasti akan selalu ada jalannya sih, ya Mas ya. Itu sih yang selalu kita percaya. Oke, Mas, selama menjalankan program ini tuh adakah tantangan? Pasti ada ya, tantangannya pasti ada. Bisa diceritakan tantangan ini seperti apa aja, Mas? Kembali lagi ke kami sebagai tim PKM, kami adalah mahasiswa. Fokus kami itu tidak untuk program PKM saja, tapi jawab akan kuliah kami waktu antar program menjadi masalah bagi kami. Namun ya semangat, namun
Kalau ada silakan ditulis dalam kolom Oh, komentar ya Kak, teman-teman. Iya, halo Mas Hafiz nih. Mas Hafiznya sudah kembali. yang Oke, Mas. saya ya, Kak. Tadi suaranya hilang-hilang, Mas. Aduh, sama di sini Kak Celia yang hilang-hilang ini di sini. Oh, alah, begitu. Tadi Oke. sampai mana ya tadi? Tadi sampai ini cerita tentang upaya teman-teman di sana. Tantangan. Masuk di tantangan tadi. Tantangan sebagai mahasiswa, fokusnya bukan ke program ini, kayak gitu. Ya benar. Jadi kan kami juga punya prioritas untuk kuliah juga. Nah, di situ kadang waktu itu bertabrakan. Seperti waktu program itu kita ada ujian akhir semester, kemudian ada tugas-tugas kuliah juga. Nah, di sana kadang membuat kita antar tim itu menyesuaikan jadwalnya itu susah. Tapi Mm-mm. kita punya semangat karena melihat semangat pemuda khususnya anggota komunitas Jambelang Gentong yang menerima dan membantu kita tuh kita sadar bahwa kayak kita itu nggak sendiri. Jadi kita Ya, benar. terbantu oleh Mbak. Iya, betul sekali sih. Yang paling penting itu semangatnya sebenarnya. Niat, kemurnian niat, terus semangatnya, itu yang perlu dijaga. Jadi, dari situ kan nanti, oke. Hai Mbak. As, aduh bisa ini, langsung keluar begitu tadi. Iya, Di di sana suara saya hilang, begitu Mas? iya hilang. Tadi macet-macet juga langsung. Jadi kan live-nya dari Teras Mitra. Teras Mm, Mitra itu langsung mengakhiri gitu. Oh alah, oke Mas. Eh, kita lanjut aja ya Mas ya. Tadi Mas sudah ceritakan tantangannya tadi, teman-teman mahasiswa itu tidak fokus dengan programnya ini sendiri. Terus boleh ceritakan sih solusi dari teman-teman semua eh, melewati tantangan itu tadi? Baik, jadi namanya dinamika di dalam suatu organisasi atau program atau komunitas itu pasti ada ya Kak. Jadi Mm-mm. kita ya eh, untuk masalah yang tadi seperti untuk manajemen waktu itu kita bagi tugas Kak. Jadi kita bikin Mm-mm. PI jawab setiap kegiatan. Jadi kegiatan ini di waktu ini yang luang siapa berarti yang tanggung jawab kalian. Yang kegiatan lain yang bisa siapa di tanggal itu yang tanggung jawab berarti kalian yang mengkoordinasikan, nanti kita bantu dari belakang, kita punya kegiatan lainnya gitu. Jadi manajemen waktunya dengan pembagian tugas agar Tugas. uh, Mm-mm. jalan gitu Kak, Iya, begitu. ya seperti itu ya supaya ini bisa masing-masing jelas begitu tugasnya seperti apa. Oke Mas, teman-teman semua sahabat Teras Mitra tadi yang sudah mengikuti dari awal atau bahkan teman-teman mau memberikan tanggapan bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke Mas, sambil kita menunggu eh, selanjutnya eh, apa saja sih Mas hasil yang diharapkan dari program ini selain dari yang Mas Hafiz tadi sudah ceritakan, apakah ada harapan untuk mahasiswanya ini sendiri kayak penguatan secara apa ya, moral tadi ya yang Mas sampaikan tadi ketika lihat anak-anak ini bahagia, senang menerima telur-telur tadi, itu ada harapan apa sih Mas? Baik, jadi mungkin harapan saya untuk teman-teman mahasiswa sendiri, Mm-mm. kita dengan adanya program ini kita bisa merasakan gimana sih kerja di masyarakat secara langsung, terjun di masyarakat secara langsung itu bagaimana. Nah, Mm-mm. harapannya ke depannya kita lebih baik lagi dalam menjalankan kerjasama bersama masyarakat ketika suatu nanti ada waktunya kita bekerja sama dengan masyarakat begitu Kak.
Lalu harapannya mungkin untuk komunitas Jablang Gentongnya sendiri, semoga peternakan ayam petelur-telurnya itu bisa sukses, bisa nambah populasinya semakin besar. Kemudian untuk program-programnya jelas tetap harus berkelanjutan agar masyarakat sekitar sana bisa mendapatkan dampak positifnya. Terlebih untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk anak-anak yang ada di sana gitu. Mungkin ke depan bisa juga membuat program makan gratis dari posyandu masing-masing dusun gitu juga kan mungkin bisa. Itu harapannya seperti itu Kak. Banyak rencana-rencana ke depannya gitu. Ya, amin ya. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ini suara saya jaringannya sudah mulai ini ya, Mas ya? Lancar ya? Udah lah, barusan Oke. putus-putus. Oke. Oke, Mas. Teman-teman, kalau ada pertanyaan atau tanggapan sekali lagi bisa eh, ditulis ya di kolom komentarnya. Kasih semangat juga nih buat Mas Hafiz yang sudah setia sekali memberikan berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang pelaksanaan program ini ya, Mas ya. Mas mau tahu lebih banyak lagi dong kayak bagaimana program ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar Desa Karangtengah. Ya, sejauh yang Mas lihat selama ini begitu. Baik, sejauh ini dari pemuda anggota komunitas Jablang Gentong itu Mm-mm. banyak ada yang bukan putus sekolah, namun setelah lulus SMA mereka menganggur, tidak ada kerjaan. Nah, di sana kita bisa menaikkan produktivitas pemuda di sana. Jadi mengikuti pemeliharaan peternakan ayam petelur di sana, mengikuti program-program di sana. Jadi mereka juga punya kegiatan yang mana bisa menghasilkan juga gitu Kak. Mm. Untuk ke depan gimana caranya masyarakat mendapatkan impact positifnya itu ke depannya supaya mendapatkan itu tuh kita membangun peternakan yang lebih besar yang seperti saya tadi sudah bilang. Mm. Kemudian kita swasembada desa kayak swasembada desa dari kesehatan, dari ekonomi, dari jadi peternakan itu tuh bisa ditiru oleh dusun-dusun atau komunitas-komunitas lainnya gitu Kak. Mm. Amin ya. Jadi bisa jadi proyek percontohan lah dari teman-teman mahasiswa ya. Oke Mas, mau sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, selama ini kayak ada kegiatan kolaborasi tidak Mas dengan komunitas? Nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan, teman-teman bisa tulis di kolom komentarnya ya. Oke Mas, sebenarnya kita sudah ada di penghujung Iya. ini di live-nya. Untuk harapannya nih buat tadi Mas juga sudah jelaskan sebenarnya ya harapannya untuk sekolah kampung ini sendiri, terus harapannya untuk teman-teman mahasiswa di UGM ini sendiri sudah disampaikan. Masih ada hal-hal yang perlu disampaikan tidak Mas terkait mimpi dan harapan untuk program ini? Baik, jadi mungkin harapan saya bersama teman-teman juga harapan dari komunitas Jablang Gentong sendiri, program kami itu bisa menjadi program percontohan bagi komunitas-komunitas lain atau karang taruna yang berada di desa-desa lain gitu Kak. Jadi salah satu program yang kami buat itu bisa menjadi contoh agar masyarakat di luar sana juga bisa turut berperan aktif dalam menyukseskan target pemerintah dalam menurunkan persentase gizi buruk di Indonesia ini Kak gitu. Amin, amin. Iya, banyak sekali nih khususnya
apa ya, di daerah-daerah, eh, khususnya untuk di daerah saya ya. Soalnya saya juga dari Indonesia Timur. Jadi Ya, ini juga bisa jadi proyek percontohan untuk teman-teman betul, mahasiswa di universitas-universitas lainnya ya, bukan betul hanya sekali. UGM tapi juga bisa menyebar ke universitas-universitas lainnya. Oke Mas, karena kita sudah ada di penghubung. Tadi teman-teman yang sempat bergabung masih ada pertanyaan atau pernyataan atau tanggapan, memberikan semangat buat teman-teman di sekolah kampung ini. Nanti bisa Mas Hafiz sampaikan ya ke teman-teman sekolah Betul. kampung, memberikan semangat ke teman-teman mahasiswa yang ada di sana sekarang yang melakukan PKN. Itu bisa ya langsung di Betul. kolam komentarnya. Sama juga ada teman-teman sekolah kampung ini kan juga punya Instagram ya Mas ya. Ya, Nanti betul Kak. Mungkin bisa langsung dikepoin Instagramnya PKM, PM, UGM, Sekolah Kampung. iya betul sekali. Sama ini ya, ada PKM UGM tadi sama sekolah kampung Jamblang Gentong itu bisa Ya, di cap sana. Oke Mas, kita sudah ada di penghujung TM Share IG Live ini. Ada closing statement tidak Mas? baik. Saya mungkin mengajak teman-teman semuanya untuk eh, mungkin bisa apabila teman-teman itu tertarik dengan program sekolah kampung ini, teman-teman bisa langsung main mungkin ke tempat Jamblang Gentong di sana. Di sana sangat welcome. Mungkin juga bisa menghubungi kami lewat IG PKM PM Sekolah Kampung UGM atau juga bisa langsung ke IG-nya Jamblang Gentong sendiri. Nanti teman-teman bisa belajar di sana banyak atau gimana sih mau mendirikan program yang sama nih. Mungkin misal kita mau mengadakan program itu untuk mengajak pemuda-pemuda di wilayah saya atau wilayah teman-teman semuanya gitu bisa. Mungkin Welcome closing sekali. statementnya itu aja ya, welcome. Kita cukup uh, senang malahan kalau teman-teman bisa main ke kita gitu. Iya. Oke, sangat mengapresiasi semangat dari teman-teman mahasiswa yang ada di UGM. Semangat selalu ya Mas ya, Iya, menebarkan untuk semua masyarakat, khususnya anak-anak yang ada di desa ini tadi ya. iya Oke, bener Kak. kalau dari teman-teman sahabat Teras Mitra sore hari ini ada pertanyaan atau tanggapan? Kita tunggu bentar lagi ya Mas ya, Iya soalnya baik. tadi iya Sembari menunggu, sembari menunggu nih Mbak, mungkin saya mewakili teman-teman juga minta doanya supaya program yang kami bawakan ini bisa dilombakan sampai ke tingkat nasional dan juga bisa mendapatkan juara agar ya bisa terrealisasikan di wilayah-wilayah lainnya juga gitu, Mbak. amin, amin ya. Kita doakan ya Mas ya, semoga semakin banyak juga kerjasama-kerjasama dengan teman-teman semua di sana dan dukungan-dukungan tidak hanya dari pemerintah setempat tadi yang Mas Hafiz sudah Ya, sampaikan, tapi lebih meluas gitu. Eh, sama ini juga mungkin Mas kayak berbagai macam lomba-lomba kan sekarang ya, ada masukan ini itu bisa di apply untuk kegiatan kegiatan pemuda sih paling banyaknya. Mm-mm. ya. Oke Mas, mungkin itu kali ya Mas ya sesi TM Share kali ini. Terima kasih banyak sudah Sama-sama, terima menjadi kasih kembali, Kak Celia. di TM IG Live ini, TM Share IG. Sehat-sehat semua di sana ya Mas ya. Amin, sehat-sehat juga. Terima kasih. Iya, selamat sore. Oke, dadah.